Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang how to use do, does, and did. Ya, jadi di sini kesempatan ini kita akan bahas materi tentang bagaimana menggunakan do, kemudian does, dan juga did. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video-video kami, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru di channel kami. Langsung kita ke materi do, does, and did. Ya. Di sini nanti kita akan bahas 3 macam, dari segi verb, kata kerja, kemudian dari negative form atau bentuk negatif, dan juga interrogative form. Dari kata kerja sendiri dia memiliki arti sebagai melakukan atau mengerjakan. Ya, do, does, kemudian did ini dari arti sebenarnya dia adalah kata kerja yang artinya adalah melakukan ataupun mengerjakan. Kemudian dia nanti dibedakan dari bentuk negatif formnya, yang mana di sini artinya adalah tidak. Ya. Kemudian juga nanti kita bahas di interrogative formnya, yang mana nanti di sini adalah artinya adalah apakah. Ya. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini yang kita pertama kali kita adalah dari segi verb. Ya, dari verb artinya adalah melakukan. Ya, do, does, and did artinya adalah melakukan kalau dilihat dari segi bentuk kata kerjanya. Di sini nanti ada dalam bentuk simple present dan juga dari bentuk simple past. Ya, 2 macam yang akan kita bahas. Untuk simple present sendiri, simple present digunakan untuk kebiasaan di masa yang sekarang. Itu simple presentnya. Nah, kemudian komposisinya adalah subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini do dan does di sini dalam bentuk simple present, dia untuk do dia subjeknya adalah I, you, we, they. Sekali lagi, do ini dipakai yang artinya adalah melakukan. Ini ketika subjeknya I, you, we, and they. Ya. Kemudian does ini artinya adalah melakukan juga. Dia subjeknya adalah he, she, it. Jadi ketika subjeknya I, you, we, they, untuk mengatakan kata melakukan kita makanya adalah do. Kemudian ketika subjeknya he, she, it, untuk mengatakan melakukan kita pakainya does. Kemudian kita ke simple past tense-nya. Melakukan, kalau simple past tense ya, yang mana simple past tense adalah untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu yang mana kejadian tersebut sudah berakhir. Ya, komposisinya dia adalah subjek, kemudian verb to, kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini ketika kita ingin mengatakan kata melakukan dalam bahasa Inggris untuk simple past tense bentuknya kita pakai did. Ya. Kalau simple past tense tadi melakukan dengan do dan does, tapi di sini ketika simple past tense kita pakainya did. Yang mana did itu adalah dia digunakan untuk semua subjek. Jadi apapun subjeknya, kalau dia bentuknya simple past tense, untuk mengatakan melakukan kita pakainya adalah did. Lebih jelasnya kita lihat contoh di bawahnya. Nah, they do their homework. Kenapa ini pakai do? Kita lihat ya, they do their homework. Mereka melakukan atau mengerjakan PR mereka. Kita pakai do karena lihat subjeknya adalah they. Di atas sebutkan do itu ketika subjeknya I, you, we, they. Makanya ketika sini they do their homework kita pakai they karena ulangi kita pakai do karena subjeknya adalah they. Ya. Berikutnya adalah he does his homework. Dia mengerjakan PR-nya. Kita pakai does karena apa? Subjeknya adalah he. Ya. Does itu ketika subjeknya he, she, it. Nah, kalimat berikutnya Dewi does her homework. Dewi mengerjakan PR-nya. Kita kembali pakai does karena apa? Subjeknya adalah Dewi. Dewi di sini dia bisa diganti dengan she. Makanya dia pakai does. Nah, kalau untuk simple past tense lebih gampang lagi karena apapun subjeknya dia pakainya did. They did their homework last night. He did his homework last night. Dewi did her homework last night. Nah, jadi di sini cara untuk membedakan paling gampang. Biasanya untuk simple past tense lampau itu ada keterangan waktunya, last night, dan last night. Ya. Jadi untuk semua simple past tense kalau mengatakan kata melakukan dia pakainya adalah did semuanya. Ya, ini kata kerja bentuk 2 dari kata do.
Ya, jadi dari segi kata kerja nggak ada masalah ya. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bicara tentang tenses, ya. Tenses di sini kita awali dengan do sama does. Do sama does ini dipakai ketika kita dalam simple present tense. Ya, simple present tense kita pakainya do sama does. Ya, di sini nanti simple present tense itu adalah kebiasaan di masa yang sekarang. Ya, do sama does. Itu tergantung dari subjeknya apa. Ingat tadi do subjeknya adalah I, you, we, they, dan does subjeknya adalah he, she, it. Ya. Lebih jelasnya seperti ini. Di sini kita akan do sama does ketika negative form seperti apa. Nah, salah satu fungsi dari do dan does itu sebagai auxiliary verb, ya, kata kerja bantu. Kita lihat contoh kalimatnya. They don't know your name. Ingat, negative form itulah kalimat yang bentuknya adalah negatif atau ada kata not di situ. They don't know your name. Mereka tidak tahu namamu. Kita pakai don't ini untuk mengartikan kata tidak. Ya, simple present tense kalau kita mengartikan kata tidak, kita pakainya dengan do dan does ditambah dengan not. Kenapa pakai don't? Karena subjeknya adalah they. They don't know your name. Contoh berikutnya, he doesn't know your name. Dia tidak tahu namamu. Kita pakai doesn't kenapa? Karena subjeknya adalah he. Ya, jadi don't sama doesn't ini artinya adalah tidak. Tergantung dari subjeknya apa. Ya, ini untuk yang negative form. Sekarang kita ke yang bentuk interrogative form atau kalimat tanya. Yang artinya adalah apakah tadi. Ya, kita lihat, do they know your name? Ya. Apakah mereka tahu namamu? Kenapa pakai do? Kita pakai do karena subjeknya adalah they. Do they know your name? Do they know your name? Nah, apakah mereka tahu namamu? Jadi do di sini artinya adalah apakah untuk kalimat tanya. Kalimat berikutnya kita pakai dengan does. Does he know your name? Kenapa pakai does? Karena subjeknya adalah he. Do dan does di sini artinya adalah apakah untuk kalimat tanya. Ya. Jadi do dan does itu penggunaannya tergantung dari subjeknya apa. Nah, kalau sudah kita sekarang ke yang did. Ya, did itu digunakan untuk simple past tense. Ya, yang mana adalah simple past tense adalah kejadian di masa lalu yang sudah berakhir. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi kejadian tersebut atau kegiatannya. Did ini dia tidak terpengaruh pada subjek. Dia untuk semua subjek, untuk subjek apapun dia boleh pakai did untuk auxiliary verb, untuk kata kerja bantunya. Nah, kita lihat contohnya dalam bentuk negative form. Ya, tadi di awal saya sampaikan negative form adalah kalimat yang ada kata tidaknya. Nah, kemudian juga bisa untuk interrogative form. Interrogative form adalah kalimat tanya. Nah, kita mulai dari yang negative form. They didn't know your name. Ya, mereka tidak tahu namamu. Ya, apapun subjeknya mereka pakainya adalah did not. He didn't know your name. Walaupun subjeknya he, dia tetap pakai dengan did not, sama dengan subjek they. Karena ini untuk simple past tense, did itu digunakan untuk semua subjek. Nah, untuk interrogatifnya sama. Untuk mengatakan apakah, kita pakainya dengan did. Did they know your name? Apakah mereka tahu namamu? Nah, subjeknya he, tetap pakai did. Did he know your name? Apakah dia tahu namamu? Nah, ini ya. Jadi kalau untuk negative formnya simple past tense tadi kita menggunakan did, ya, didn't. Untuk kalimat interrogative form kalimat tanya kita pakainya did. Sekarang biar lebih jelas kita ke contoh soalnya. Kita akan latihan soal. Nah, di sini ada titik kamu nanti kita diminta untuk mengisi. They bla 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 the test 2 days ago. Mereka titik tes 2 hari yang lalu. Ingat di sini ada 2 hari yang lalu. Kita di sini cuma diminta untuk mengganti dengan do, does ataupun did. 2 hari yang lalu ini sudah lewat ya, simple past tense. Karena itu simple past tense, makanya kita pakainya untuk mengatakan kata mengerjakan kita pakainya adalah did. They did the test 2 days ago. Mereka mengerjakan tesnya 2 hari yang lalu. Contoh yang kedua. Nah, ini ada kata not di sini. Ya. He not call me last night. Ya, dia tidak menghubungiku tadi malam.
Ingat ada kata last night, tadi malam. Berarti ini kata apa ini? Kalau masuk kalimat apa? Simple past tense. Karena dia simple past tense, dia dirubah not-nya menjadi apa tadi? Nah, he didn't call me last night. Didn't, karena ini adalah last night itu tadi malam. Makanya kita pakainya didn't. Contoh ketiga juga masih dalam bentuk negatif. Sabrina not understand the material. Ingat di sini nggak ada keterangan waktu, maka kita asumsikan ini adalah kalimat bentuknya simple present tense. Karena itu simple present tense, makanya untuk negatifnya dengan kata doesn't. Sabrina doesn't understand the material. Ya. Next, yang keempat. Nah, ini kita diminta untuk ngisi dengan do, does, atau did. Bla bla bla, they go to Solo. Nah, apakah mereka pergi ke Solo? Ingat di sini nggak ada keterangan waktu, maka kita asumsikan itu adalah simple present tense. Karena dia simple present tense, subjeknya they, pertanyaannya pakai dengan do. Do they go to Solo? Nah, apakah mereka pergi ke Solo? Nah, number 5 berikutnya. Bla bla bla, they come to your school yesterday. Nah, apakah mereka datang ke sekolahmu yesterday, kemarin? Nah, ini ada keterangan waktu kemarin, makanya kita pakainya simple past tense. Karena simple past tense, makanya untuk mengatakan apakah kita pakainya adalah did. Did they come to your school yesterday? Nah, the last number, the last one, yang terakhir. Bla bla, you bla bla your report correctly. Kamu mengerjakan laporanmu dengan benar. Ingat, ini nggak ada keterangan waktu, maka kita asumsikan dia adalah simple present tense, makanya dia pakai do. Ya, demikian ya penggunaan dari do, does, dan did. Itu adalah yang membedakan adalah bentuk waktunya. Yang mana untuk do dan does itu untuk simple present tense, dan did itu adalah untuk simple past tense. Demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.